Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bawa segenap syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ucap syukur Bapak Yahweh, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahkan dimampukan untuk hadir saat ini. Satu tujuan kami Bapa, kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau di tempat ini. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Bertatalah setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab hanya anugerah-Mu yang sanggup mengubahkan setiap hidup kami. Dan kami percaya Engkau selalu mengerjakan segala yang baik dalam hidup kami Tuhan. Semua Kau buat menjadi baik, jauh lebih baik dari pikiranku. Anugerah-Mu sanggup mengubahkan hatiku. Dosaku dibasuh oleh anugerah-Mu. Terima kasih-Ku tak pernah cukup untuk kebaikan-Mu. Ajaib Yesus Tuhan. Mari berikan salam-salam terbaik buat Tuhan Yesus. Engkau selalu membuatku percaya, semua Kau buat menjadi baik, jauh lebih baik dari pikiranku. Anugerah-Mu sanggup Engkau selalu membuatku percaya, semua Kau buat menjadi baik, jauh lebih baik dari pikiranku. Anugerah-Mu sanggup mengubahkan kuat, hidupku diangkat, dosaku dibasuh oleh anugerah-Mu. Terima kasih-Ku tak pernah cukup untuk kebaikan-Mu. Ajaib Yesus Tuhanku. Mari jemaat Tuhan, perdengarkan suara-Mu. Dosaku dibasuh oleh anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Terima kasih-Ku tak pernah cukup untuk kebaikan-Mu. Ajaib Yesus Tuhanku. Hatiku kuat, hidupku diangkat, dosaku dibasuh oleh anugerah-Mu.
dosaku dibasuh oleh anugerah-Mu. Terima kasih-Mu tak pernah cukup untuk kebaikan-Mu. Ajar Yesus Tuhanku, untuk kebaikan-Mu. Ajar Yesus Tuhanku, untuk kebaikan-Mu. Ajar Yesus Tuhanku. Sungguh besar kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus di pagi hari ini. Mari katakan, Jesus my God, my righteousness, my tower of strength, my shield, my soul. My trust in You alone, my Savior and deliverer. I will praise You with my whole heart. Show for Your love my first word. How great Your love that runs me. Lord, how excellent is Your name in all the earth. We stand in awe, sing praises to the King, Jesus the Son, the Lord of all. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. My righteousness, my tower of strength, my shield, my soul. I put my trust in You alone, my Savior and deliverer. I will praise You with my whole heart.
bersama kita bangkit berdiri. We praise you, Jesus. How great your love that ransomed me, Lord, how excellent is your knowing arms, Lord. Standing on, say praises to the King, Jesus the Son, the Lord of hosts. How great your love that ransomed me, Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe, sing praises to the King, Jesus the Son, the Lord of all. Jesus the Son, the Lord of hosts. Jesus the Son, the Lord of hosts. Semua bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagimu saja Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bersama bersuka cita bagi hari ini. Kau jadi pelitaku sepanjang jalanku, Yesus penuntunku. Amin. Oh, kau jadi sahabatku lewati masalah, kau penolong aku. Ku mau menjadi terangmu Tuhan, nyatakan kebesaranmu. Bersinar, 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 nyatakan kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada penuntunku, bersamaku Yesus nyata di hidupku. Oh, oh. Bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Oh, kau jadi sahabatku lewati masalah, kau pertolonganku. Ku mau menjadi terangmu Tuhan. Amin. Nyatakan kebesaranmu. Bersinar, 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 nyatakan kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada penuntunku, bersamaku Yesus nyata di hidupku. Semua bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat kau Tuhan. Bersinar, bersinar,
Di dalamku Yesus ada menuntunku. Bersamaku Yesus nyata di hidupku. Serukan haleluya. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau lebih dalam di tempat ini Tuhan. Jesus. Darahmu tebusku, ubah hidupku. Segenap kebaikanmu terjadi bagiku. Kasih setiamu lebih dari hidupku. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Kau kekuatan dan pengharapan di hidupku. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Tiada terukurkan si setiamu Tuhan. Mari sama-sama pujikan pujian ini dari awal. Darahmu tebusku, ubah hidup. Terima kasih Tuhan. Segenap kebaikan-Mu Terjadi bagi kami. terjadi bagiku. Kasih setiamu lebih dari hidupku. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Kau kekuatan dan pengharapan di hidupku. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Kau kekuatan dan pengharapan di hidupku. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan.
Yesus ku sembah. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kau kekuatan dan pengharapan di hidupku. Yesus ku sembah. Dalam hadirat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus ku sembah. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Lebih lagi katakan, Yesus ku sembah. Yesus ku sembah. Kau kekuatan dan pengharapan di hidupku. Yesus ku sembah. Yesus ku sembah. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Yesus ku sembah. Yesus ku sembah. Kau kekuatan dan pengharapan di hidupku. Kami sembah, kami sembah. Yesus ku sembah. Yesus ku sembah. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang bahagia ini Tuhan. Kami ada saat ini di tempat ini di mana kami bersekutu, berkumpul Tuhan. Kami bersama datang ke hadirat Tuhan. Kami bernyanyi, memuji, menyembah Engkau. Engkau adalah Tuhan yang besar. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan untuk kami. Kami semua sehat diberkati. Pagi hari ini Tuhan, kami akan dengar akan firman-Mu. Berbicaralah untuk kami semua. Dan kami semua siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan, Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat jumpa lagi di hari Minggu kedua di bulan Maret 2023. Kita masuk di bulan yang ketiga di tahun 2023. Saudara sehat? Amin. Ya, kita masih dalam bulan Maret ini. Minggu lalu kita sudah dengarkan bagaimana Pastor Gembala kita menyatakan tentang great parent, yaitu orang tua hebat
Dan saya juga hari ini menyampaikan tema yang sama. Baik saudara, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam Amsal 4 ayat 1 dan 2. Bisa ditayangkan. Baik, saya bacakan. Hai anak-anak, dengarlah didikan seorang ayah dan memperhatikan supaya engkau memperoleh pengertian. Sebab aku memberikan ajaran yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan Tauratku. Nah, pada poin yang pertama saya akan sampaikan tentang orang tua yang menjadi teladan. Sama-sama katakan dengan saya, teladan. 1, 2, 3, yuk. Teladan. Orang tua yang menjadi teladan adalah orang tua yang menjadi contoh. Setiap orang tua selalu memiliki kerinduan untuk dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Katakan amin. Ya. Orang tua kita adalah seorang pahlawan bagi kita. Kenapa saya bilang pahlawan? Karena mereka lah yang berjuang demi kita. Saya juga sudah menjadi orang tua. Beberapa orang di sini saya lihat siapa yang menjadi orang tua sekarang, lambaikan tangan. Ayo tinggi-tinggi, wah diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara yang belum pasti akan menjadi orang tua nantinya. Nah, orang tua kita adalah pahlawan bagi hidup kita, di mana mereka yang pertama ya sebenarnya anak tidak menginginkan menjadi anak dari orang tua itu, tetapi orang tua yang menginginkan anak. Kita masih ingat apa yang disampaikan Pak Gembala minggu yang lalu. Nah, saya menyampaikan tentang bagaimana menjadi orang tua yang menjadi teladan. Nah, kalau kita mengingat perjuangan orang tua kita, mereka itu ya saudara, wah pasti sangat luar biasa. Ya, kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena perjuangan mereka memelihara kita dari bayi ya, hingga kita sudah dirawat, bahkan hingga besar. Kita melihat kasih mereka tidak berubah. Ya mungkin di luar sana masih ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya, ya ada yang buang-buang anak lah istilahnya. Tapi menurut saya, ya kalau bagi orang Kristen, kita mengasihi anak kita seperti kita dikasihi oleh Tuhan kita. Katakan amin saudara. Nah, terlepas dari keberadaan mereka, ya dengan kelebihan dan kekurangan orang tua kita, karena orang tua kita ini berlatar belakang banyak perbedaan saudara. Dari saya misalnya dengan istri ya berbeda, dia dilahirkan dari keluarga yang keluarga lain, dan saya juga dibesarkan dari keluarga yang lain. Ketika saya dipersatukan, kami menjaga membesarkan anak dengan perbedaan pertamanya. Saya punya 4 anak saudara, ya dengan perbedaan yang sangat signifikan. Cara kami, ya. Nah, tapi saya tidak membicarakan bagaimana menceritakan satu persatu karena panjang sekali, karena saya sudah 26 tahun menikah, ya. Tapi saya ambil poinnya saja saudara, ketika ingin jadi teladan, maka kita harus mempersatukan diri kita bersama dengan istri. Katakan amin. Ya. Nah, kita tidak usah membanding-bandingkan ya, antara orang tua kita, mungkin kita berpikir orang tua kita, orang tua dia, ya dia lebih kaya, dia tidak kaya, dia setengah kaya begitu. Tapi di dalam kita mendidik anak, kita harus betul-betul melihat bagaimana kita menjadi teladan. Nah, menjadi teladan untuk anak itu tidak mudah sebenarnya saudara. Ya. Karena kita harus menjadi contoh. Ya, karena firman Tuhan tadi katakan bahwa ya sebab kita memberikan ajaran yang baik kepada anak, saudara. Ya, bagaimana memberikan ajaran yang baik? Kita harus menyerahkan semua dengan firman Tuhan. Nah, saya bersaksi kepada saudara bahwa ketika saya menikah 26 tahun, punya anak 4, kemudian saya sudah punya menantu, punya cucu, ya, saya melihat bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa. Walaupun hidup istri saya bersama 26 tahun tidak baik-baik saja saudara. Ya, sebagai orang tua, 5 tahun, ya, awal pernikahan masih oke-oke, 10 tahun, ya, nah itu sudah mulai saudara, ya, 15 tahun, 20 tahun, banyak pergumulan hidup yang kami hadapi. Nah, di dalam pergumulan itu bagaimana mendidik anak menjadi contoh.
Saya juga sebagai orang tua tidak baik-baik saja. Istri saya tidak baik-baik saja. Mungkin kami keras waktu itu sebelum hidup saya diubahkan oleh Tuhan, melayani Tuhan, saya cukup keras dengan anak-anak. Ya. Karena di dalam kehidupan lama dengan yang baru itu berbeda, saudara. Kehidupan lama keras, nah, tapi diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika ada perubahan dari Tuhan dalam mendidik anak, saudara, anak itu melihat kita, bagaimana kita mendidik mereka. Dan mereka melihat bagaimana orang tua mereka. Dan mereka melihat orang tua mereka ada damai sejahtera, ada sukacita, ya, melayani Tuhan. Yakin percaya, anak itu akan menjadi baik. Puji Tuhan, anak-anak yang saya dititipkan oleh Tuhan, anak saya sudah mulai besar, ada 2 yang sudah besar. Yang pertama sudah berumah tangga, yang kedua sudah kuliah, dan puji Tuhan nanti bulan Agustus sudah selesai. Dan saya masih dititipkan Tuhan, 2 anak lagi masih kecil. Dan saya percaya 2 anak ini saya doakan mereka menjadi anak yang baik dan besar. Begitu juga anak saudara, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara mungkin melihat bagaimana, oh orang tuanya kaya, enak saja dia bicara. Tidak melihat itu. Tuhan tidak melihat dia kaya, dia miskin. Tuhan melihat hati. Melihat bagaimana cara orang tua mendidik anak itu. Saya sampaikan kepada saudara, ya karena orang tua tidak menginginkan anak itu, dalam artian anak itu tidak menginginkan orang tuanya si A, si B, si C. Tetapi orang tua itu menginginkan anaknya si A, si B, si C. Betul? Nah ketika dia menginginkan anak, maka tanggung jawab adalah dari orang tua itu. Nah ketika Tuhan sudah memberikan anak itu, maka keberadaan anak itu saudara, itu adalah anugerah. Sama-sama katakan dengan saya, anugerah. 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. Anugerah. Kenapa saya katakan ketika anak itu datang hadir dalam kehidupan kita adalah anugerah? Karena dia memang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Kita tidak tahu ketika kita memberikan pendidikan, pelajaran kepada anak kita. Kita tidak tahu anak itu bisa jadi apa nantinya, tidak tahu. Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, anak ini menjadi baik, anak ini menjadi sukses, anak ini menjadi luar biasa, anak ini menjadi, ya mungkin juga ada latar belakang orang tua menjadi pengusaha, ada dokter, anaknya ingin jadi dokter, jadi pengusaha, atau jadi PNS misalnya, ya, bisa saja saudara. Tapi semuanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ya, saya bikin kesaksian tentang kita harus bagaimana mengajarkan anak. Yang pertama adalah memberikan rendah hati kepada anak. Ya, anak itu diajarkan harus merendah. Ya. Kalau kita mengajarkan anak harus merendah, berarti orang tua harus merendah terlebih dulu. Katakan amin. Kenapa saya katakan bahwa ketika kita mengajarkan anak merendah, tetapi orang tuanya meninggikan, tidak akan bisa jadi saudara. Tetapi ketika saudara memperlihatkan, menampilkan kerendahan hati saudara, percaya bahwa anak saudara pasti akan mengikuti tingkah laku yang saudara lakukan. Karena ada istilah buah jatuh tidak jauh dari apa? Dari pohonnya. Ya, kalau pohonnya tidak baik, maka buahnya tidak baik. Tidak begitu saudara. Yang jelas adalah ketika orang tuanya berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua dengan perkara kehidupannya kepada Tuhan, maka anak-anaknya pasti berjalan dengan baik. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya teruskan. Ada hal yang harus disaksikan dalam kerendahan hati ini, utamakan kasih dalam hubungan orang tua dan anak. Saya pun pernah, saya katakan tadi, marah kepada anak. Saya pernah pukul anak juga. Karena ada kasih, akhirnya saya minta maaf kepada anak saya bilang, Axel, anak saya namanya Axel, papa minta maaf ya, karena telah memarahimu, memukulmu. Ya. Akhirnya pernah suatu ketika anak saya telah lulus SMA, si Axel, karena saya juga cukup keras, akhirnya dia minta sekolah di luar. Akhirnya saya sekolahkan di Australia pada waktu itu. Akhirnya dia pergi ke sana untuk sekolah. Nah disitulah saya merasakan bahwa
saya harus menjadi teladan kepada anak ketika saya pernah memukul dia dan meminta maaf. Dan akhirnya apa saudara? Ketika anak saya punya anak lagi, ya cucu saya, dia juga pernah melakukan hal seperti itu. Dia pukul anaknya yang kecil. Saya bilang, kamu ingat, papa dulu pernah pukul kamu, ya, dan kamu harus say sorry to your son, gue bilang kepada anakmu. Dan akhirnya puji Tuhan dia lakukan itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang dia tidak pernah memarahi dan memukul anaknya. Itu adalah teladan yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus lagi, Tuhan yang baik saudara. Ya, nah itu tadi karena teladan itu harus terus kita tetap belajar tentang bagaimana menjadi teladan. Ya, sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Ya, kita harus terus belajar. Ya, kita tidak lepas dari kesalahan saudara. Walaupun ya kita pelayanan, kadang-kadang ucapan, mulut, perasaan dan juga perilaku itu bisa terjadi saudara. Nah ketika hal itu akan terjadi dalam diri saudara, saudara hanya ingat dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan kepada saudara. Dan firman itu tidak akan pernah redup dan mati. Karena firman itu terus bersinar di dalam hidup saudara dan saya. Nah kita harus tetap belajar tentang bagaimana menjadi teladan untuk anak-anak kita. Nah karena anak-anak ini membutuhkan apa? Bukanlah orang tua yang sempurna. Ya, katakan dengan sama-sama dengan saya, sempurna, 1, 2, 3. Sempurna. Melainkan bagaimana keluarga yang tidak sempurna dapat mengenal ya dan mentaati Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan Yesus. Yang di dunia ada orang tua, ya, ada ibu. Ya. Nah saudara yang terkasih, namun dalam kehidupan kita ya banyak faktor penting dalam keteladanan. Ya, bagaimana contohnya? Yaitu relasi yang erat penuh dengan kasih. Ya, kasih dengan orang yang hendak kita pimpin. Ya, kita ingin memimpin sesuatu saudara. Saya memimpin perusahaan besar. Ya, saya harus bagaimana menaruh posisi saya untuk memimpin orang banyak di perusahaan. Nah sama juga kita memimpin bagaimana di dalam rumah tangga kecil kita kepada anak-anak kita. Ya. Orang sukses adalah orang yang bisa memimpin. Orang yang baik, orang yang bisa berserah. Seringkali saya ketika ingin menyampaikan firman banyak sekali masukan dari jemaat, Pak Aris tolong bisa sharing tentang bagaimana sukses dalam bisnis. Saya bilang saya sukses dalam bisnis, tapi saya pernah jatuh juga dalam bisnis. Saya pernah jatuh juga di dalam kehidupan. Tapi Tuhan tidak membiarkan orang percaya jatuh tergeletak. Tetapi Tuhan akan angkat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, saya bersaksi di depan saudara ya, di jemaat YAS Palangkaraya bahwa Tuhan itu baik. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya pernah jatuh terpuruk, tapi saya tidak sampai terjatuh. Sampai sekarat bahasa kerennya. Tetapi saya diangkat Tuhan, bahkan digendong Tuhan. Dan saya bisa berjalan di belakang Tuhan. Dan berjalan dengan Tuhan, penuh sukacita, damai sejahtera. Itulah Tuhan kita, Bapa Yahweh. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kembali. Haleluya. Nah saudara, kita orang tua dalam hal ini menjadi orang yang mudah didekati oleh anak-anak, saudara. Menjadi teladan, jangan kita cuek kepada anak. Ya. Contohnya ketika anak-anak pulang sekolah, ada mungkin ibunya yang jemput karena bapaknya masih di kantor. Ya. Nah, ketika ketemunya hanya sore, itu pernah saya rasakan juga, saudara. Saya rasakan sekarang ini, begitu. Ketika pagi-pagi anak-anak itu sekolah, saya tinggal dengan istri saya saja. Anak-anak sudah pergi sekolah. Mereka pulang nanti pada pukul 3. Setelah itu pulang sebentar, ganti pakaian, mereka ikut ekskul lagi, ikut bola, ikut nari dan lain-lain. Ketemunya tuh hanya malam saudara. Nah ketika malam itu saya mengumpulkan mereka dan bertanya, what you doing for all day? Saya bilang, apa yang kalian lakukan sepanjang hari ini? Pak, aku belajar ini, sekolah ini, bagaimana teachernya, misternya bagaimana? Saya tanya sama mereka, baik, oke. Nah, kemudian sampai malam saya elus-elus. Sekarang anak-anak kalau sudah umur 10 sampai 12 tahun anak saya umur itu sudah susah untuk dicium, untuk dipeluk ya, karena mungkin sudah besar. Maka ketika saudara punya anak masih
Di bawah umur itu, sayangilah dan peluklah mereka karena saudara akan kehilangan waktu bersama-sama dengan anak saudara ketika mereka sudah besar. Nah, ketika juga punya anak yang besar, ya umur sudah 20 lebih, saya punya anak nomor 1 26 tahun, yang nomor 2 sekarang ada di Jerman 22 tahun. Itu sulit saudara untuk kita peluk, tapi everyday kita bisa video call. Itulah adalah erat relasi kepada anak, kita yang mendekat kepada anak. Kalau anak-anak sekarang, ya mereka asik dengan gadgetnya sendiri, betul? Mereka asik dengan hari-hari mereka. Nah, ketika mereka asik dengan hari-harinya, kita juga asik dengan pekerjaan kita. Kita juga asik dengan pelayanan kita. Dan ingat saudara, menjadi teladan, kita tidak boleh saling acuh dengan anak. Kitalah yang mendekat kepada mereka. Kita harus ajak mereka beribadah, mereka ikut heroes, kalau yang sudah dewasa ikut YHS Kid. Nah, di situ memberikan pengajaran kepada mereka saudara. Nah, saudara yang terkasih, dalam keteladanan pada anak kita perlu melihat cara hidup kita. Nah, tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa cara hidup kita harus menggambarkan Kristus Yesus. Bagaimana kita menyikapi dalam kegagalan? Ya, sering kita juga mengalami kegagalan, betul? Bagaimana hidup kita selalu kembali kepada apa? Yaitu firman Tuhan. Kita kembalikan kepada firman Tuhan. Kegagalan yang kita dapat adalah karena kelengahan kita. Ya, karena kita lengah, saudara. Kadang-kadang kita memudahkan segala sesuatu, easy gitu. Ini gampang, ini gampang. Tetapi karena kita hidup dalam anugerah, pastinya Tuhan akan menuntun dan memberikan kekuatan kepada kita. Katakan amin. Ya, baik. Selanjutnya kita menjadi kebanggaan orang tua. Kedua, bagaimana menjadi kebanggaan orang tua? Ya, firman Tuhan mengajarkan bahwa mendengar didikan orang tua kita adalah hal yang sangat penting saudara, yang menjadikan kita anak-anak yang bijaksana. Sama-sama katakan dengan saya, bijaksana. 1, 2, 3. Bijaksana. Bagaimana bijaksana? Ya, ketika kita menjadi anak yang bijaksana dan baik, maka hal ini akan membuat orang tua kita akan menjadi bangga, saudara, dan bersukacita karena kita, ya, karena saudara. Ya. Ayo, saudara, yang anak, ya, yang bisa membanggakan orang tua dan mengasihi mereka, ya, menjadi anak yang mau taat. Apalagi mau dengar-dengaran dengan nasihat orang tua, ya mungkin di sini anak-anaknya sedikit, tapi saya percaya orang-orang tua bisa mengajarkan kepada anaknya bahwa, hai anak-anakku, ya karena saudara mengasihi mereka, mereka bisa dengar-dengaran apa yang saudara ajarkan, ya ajarkan mereka sesuai firman Tuhan, berikan nasihat, ya, agar anak saudara bisa berprestasi, ya. Dan jangan lupa untuk berdoa, ya, untuk orang tua mereka, berdoa untuk saudara mereka, untuk keluarga mereka, ya, supaya apa saudara, ketika mereka berdoa, katakan kepada mereka supaya Tuhan memberikan berkat, ya, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, apalagi memberikan serta memberikan kebijaksanaan tadi saudara. Nah, ketika anak-anak bisa berdoa, ajarkan itu supaya Tuhan berikan berkat, kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan. Nah, ketika hal ini sudah mereka pahami, berjalan dengan waktu, anak-anak itu pasti akan memahami hal itu. Karena puji Tuhan, ya, anak-anak juga pasti diajarkan di sekolah. Ya. Tapi ada juga sekolah yang tidak mengajarkan itu, tapi saya percaya dengan perkembangan sekarang dengan adanya medsos dan lain-lain, mereka pasti bisa. Sering anak-anak kan main medsos itu, melihat. Saya bilang katakan dengan anak-anak saya, saudara, kalau lihat medsos itu melihat hal-hal yang positif. Kita jangan acuh kepada anak-anak. Ketika anak-anak sering main handphone dan lain-lain, ya, kita harus melihat juga. Nak, lihat apa? Oh, Pak, lihat ini. Oh, nggak bagus, nak. Cari yang lain. Ya. Nah, ketika dia juga melihat kita buka handphone, kita lihat YouTube, kita lihat nyanyi-nyanyian, puji-pujian, haleluya. Mereka ikut loh saudara.
Ketika kita mau buat doa malam, doa pagi, mereka sebelum sekolah selalu saya ajarkan mereka untuk berdoa sebelum meninggalkan rumah. Nah, hal itulah yang memberikan pengajaran teladan bagi mereka. Dan mereka pasti akan membanggakan orang tua. Nah, saudara, dalam firman Tuhan terdapat di Keluaran 20 ayat 12, ya. Saya bacakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di negeri yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu, saudara. Nah, ini yang terus saya sampaikan kepada anak-anak, hormatilah ayah ibumu. Seperti saya juga menghormati kedua orang tua saya. Karena ada umur panjang dan ada berkat yang diberikan Bapak Yahweh. Saya punya orang tua sudah berumur 80 tahun dan mami saya sudah 70 tahun. Mereka sekarang hidup bahagia. Ya, saya melihat anugerah Tuhan kepada kedua orang tua saya. Ketika anak-anaknya berhasil, anak-anaknya melihat teladan orang tuanya, ini saya saksikan sendiri secara kehidupan pribadi saya dan bersama dengan saudara-saudara. Saya ada 4 saudara, ya, 3 laki-laki, 1 perempuan. Ya, saya anak nomor 1. Ketika saya melayani, saudara, disitulah adik-adik saya melihat kakaknya melayani, kakaknya menjadi teladan. Ketika itu juga adik-adik ikut melayani. Ketika melihat orang tua saya melayani, ketika itu juga saya terpanggil untuk melayani. Inilah menjadi kebanggaan orang tua. Di dalam Amsal 8 ayat 23, ya, dengarkanlah ajaranku dan jadilah bijaksana, janganlah menolaknya. Nah, saudara, ketika saudara mendengarkan ajaran ini, ajaran yang Tuhan ajarkan, kita harus bijaksana. Jangan kita menolak tentang apa yang Tuhan katakan. Ya, hormatilah orang tuamu. Ya, saya kan katakan tadi bahwa orang tua kita tidak baik-baik amat, ya, tetapi kita berusaha. Kalau di antara saudara ada orang tua yang tidak baik, doakan saja, doakan mereka menjadi orang tua yang baik. Saya kesaksian baru saja beberapa hari ini saya dikagetkan dengan mertua saya kena serangan jantung, ya, dan hari Kamis kemarin dibawa pagi ke Jakarta. Dan saya juga baru kembali dari Jakarta sore kemarin karena untuk melayani dan untuk membuat Tuhan senang, memberkati jemaat. Nah, saksi saya adalah ketika semuanya diserahkan dalam tangan Tuhan, semua rencana berjalan dengan baik. Sampai di Jakarta, malam dioperasi, pasang ring, selesai bisa bernapas, kembali sehat kembali, dan saya melihat semuanya tidak ada halangan. Nah, ketika halangan tidak ada, saya bisa melayani jemaat di sini bersama-sama dengan saudara. Dan saya melihat ini adalah ketika kita bersatu di dalam keluarga, kita berdoa, semua pasti baik. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, silakan. Haleluya. Nah, ini yang saya melihat ada kekompakan dalam keluarga. Walaupun itu mertua, dia menjadi orang tua saya juga. Saya turun langsung untuk menangani orang tua ini. Saya turun langsung, saya menangani, menyerahkan kepada tangan dokter. Saya bilang dengan Pak Gembala, orang tua saya harus operasi. Dan Pak Gembala bilang, Pak Aris bisa pelayanan. Saya bilang, saya bisa pelayanan. Saya serahkan kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan mama mertua. Dan saya bisa melayani Tuhan hari Minggu. Dan doa saya didengarkan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik dan dia adil, bijaksana, dan semua yang saya minta Tuhan dengarkan. Begitu juga kepada saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Katakan amin. Nah, itu ya, kita dengarkan ajaran Tuhan, kita dengarkan segala apa yang Tuhan katakan. Ketika kita dengar apa yang kita doakan terjadi, apa yang kita minta terjadi. Ya. Nah, saudara, ketika kita menjadi anak yang baik, kita akan membanggakan orang tua. Ya. Ketika kita menjadi anak yang baik, kita dengar yang baik, maka kita menjadi anak adalah orang tua yang baik. Nah, saudara, ketika mertua saya tadi saya katakan dia mengalami operasi, dia sakit,
dia lemah dan lain-lain. Tapi ketika melihat anak-anaknya bersatu, menantunya bersatu, dia hidup kembali. Kalau secara medis, jantungnya itu sudah mau putus sarafnya saudara. Tetapi Tuhan mau pakai orang tua sebagai pemersatu anak, ipar, dan keluarga besar. Nah ketika ini terjadi semuanya bersatu dan inilah menjadi teladan dan menjadi kebanggaan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, silakan teman-teman pemusik persiapkan diri. Terakhir saya sampaikan kepada saudara, jadilah anak yang hebat di mata Tuhan ketika bisa berdoa untuk orang tuamu dan juga anak-anakmu. Apalagi bisa menjadi contoh bagi saudara-saudaramu. Bisa menjadi pengaruh yang baik bagi teman-temanmu. Bisa apa lagi saudara? Pastinya bisa banyak hal yang sudah Tuhan berikan bagimu, berkat dan talenta yang dapat kamu bagikan bagi sesama. Bapak Ibu juga anak-anak, jadilah terang di keluargamu, jadilah berkat juga dalam kehidupanmu, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri saudara. Biarlah kita menjadi teladan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua kita dan menjadi kebanggaan bagi anak-anak kita. Dan kita semua menjadi contoh yang baik. Di bulan Maret ini menjadi great parent, orang tua yang luar biasa. Saya nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah dengar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami, bagi orang-orang tua, bagi anak-anak. Biarlah firman ini tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Kau materaikan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi great parent, menjadi orang tua yang dahsyat, yang hebat. Jadi anak yang bangga, anak yang takut Tuhan, anak yang sukses, anak yang berkemenangan. Tidak ada satupun yang menghalangi dalam kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang kuat, punya Tuhan yang dahsyat Tuhan. Biarlah kami semua dapat tuntunan Tuhan untuk menjadi terang di keluarga kami, untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hari-hari kami selalu baik, selalu diberkati, menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapak. Firman sudah disampaikan dan kami pulang dengan kemenangan dan pulang mendapatkan kekuatan baru dan kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang dahsyat, punya Yahweh, Bapa Elohim yang luar biasa. Terima kasih. Inilah doa kami. Inilah yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berhentilah hidup di dalam kecelakaan karena salah pilih jalan, salah pilih pekerjaan, salah terus. Kenapa? Karena engkau tidak pernah belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Tak berdaya, tetap ku berharap Yesus kaulah penyembuh. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 13 Maret 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Debbie Bashir. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Yesus Hamasya, bless you.
mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti Bible Study YHS, Kamis 16 Maret, jam 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan 8 malam waktu Indonesia Timur. Bible Study ini dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting dengan meeting ID 812-9394-0905 dan passcode Bible Study. Seluruh aktivis dan pejabat gereja YHS diwajibkan untuk mengikuti Bible Study ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming dengan cara mengklik logo heart pada live chat. Pilih fasilitas super sticker atau super chat. Kemudian, tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach bless you. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan, ini adalah bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan ini adalah bukti karena kami mengasihi Engkau. Kami belajar memberi sebab kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yang sudah memberi sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Turn my mourning into dancing. Amin. You turn my sorrow into joy. I give you praise forever. Lord, I shout your praise forever. For God is on our side, guarding us. Yes. I give you praise. I give you praise forever. Lord, I shout your praise forever. We shout your praise, Jesus. We shout your praise, Jesus. We shout your name most high, our God. We shout your praise, Jesus. We shout your praise, Jesus. We shout your name most high, Jesus. For God is on our side, guarding us. Amin. Mighty is the great things for us. I'll give you praise. I'll give you praise forever. Lord, I shout your praise forever. We shout your praise, Jesus. We shout your praise, Jesus. We shout your name most high, our God. We shout your praise, Jesus. We shout your praise, Jesus. We shout your name most high, Jesus.
Mari berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Diberkati ibadah pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita, haleluya. Kalau kita diberkati ibadah pagi hari ini, masih ada ibadah yang kedua 9:30 yang akan tetap dilayani Pastor Aris. Dan biarlah kita boleh mengajak orang-orang di luar sana, boleh kita menjadi berkat. Pastor Aris khotbah di sini dapat berkat, kita bikin status juga dapat berkat. Yang mau katakan amin. Bikinlah status di sosial media atau di WA Bapak Ibu Saudara, biarlah bisa mengikuti ibadah nanti 9:30, jam 4 sore dan 6:30 malam. Terima kasih Pastor Aris untuk pelayanannya dan sebentar kita akhiri ibadah ini dengan doa dan menerima berkat. Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau yang sudah hadir. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pagi ini. Kami bangun dengan kekuatan baru. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan sukacita yang datang daripada-Mu. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir Tuhan. Penuhi setiap kami. Engkau yang melembutkan setiap hati kami. Engkau yang menguatkan setiap hati kami Tuhan. Dan kami tahu pagi ini kami rasakan hadirat-Mu. Engkau memberkati Pastor Aris Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau akan terus pakai hamba-Mu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya. Engkau memberkati keluarganya. Engkau memberkati segala yang dikerjakan dan dimimpikannya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam Pastor Aris. Saat ini Tuhan aku berdoa untuk jemaat-Mu pagi hari ini. Engkau memberkati mereka. Engkau yang menilik hati dan pikiran mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka pagi hari ini Tuhan, Engkau sumber jawaban atas kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang beban-beban diberikan kelegaan, yang mengalami jalan buntu Engkau bukakan jalan, bahkan Engkau memberi jalan baru atas setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Berdoa untuk Senior Pastor Yusa Adi Siswantoro, Senior Pastor Filimon Cundiantoro Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gereja ini. Biarlah visi misi-Mu atas gereja YHS ada. Gereja YHS untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Setiap orang yang masuk di gereja ini Tuhan, mereka boleh merasakan hadirat-Mu. Mereka boleh merasakan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Engkau pakai gereja ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Sebentar kami pulang, Engkau curahkan berkat-Mu pribadi lepas pribadi atas kehidupan kami. Angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Diberkati pernikahan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati Kau sebagai suami, diberkati Kau sebagai istri, diberkati Kau sebagai anak, diberkati buah kandungan-Mu, diberkati bakul-Mu, diberkati ternak, diberkati kesehatan-Mu, diberkati mimpi-Mu, diberkati masa depan-Mu. Diberkati apapun yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu sesuai dengan firman Tuhan. Dibuatnya berhasil, beruntung dan berkemenangan. Terimalah berkat Bapa Yahweh, cinta kasih karunia dari Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi, memberikan sukacita dan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan Yesus ku sembah.